Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video saya. Bersama saya Rizky Sakur Hidayatullah, masih dalam rangkaian Latsar MARI tahun 2022. Di video kali ini saya akan membahas tentang core value ASN yang ke-6 dan ke-7, yaitu adaptif dan kolaboratif. Yuk langsung saja. Jadi apa itu adaptif? Adaptif merupakan suatu proses dari individu yang berupaya mencapai tujuan atau kebutuhannya untuk menghadapi perubahan lingkungan, alam, maupun sosial yang dinamis. Selanjutnya, mengapa kita harus adaptif? Karena sikap adaptif adalah salah satu solusi kita untuk bisa bertahan melewati berbagai masalah yang ada, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan VUCA, yaitu akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga tingkat mahir. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. 4. Pegawai perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan visinya. Yang kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Selanjutnya, kita harus mengetahui panduan perilaku atau etika yang mendasari sikap dari adaptif untuk kita miliki. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Setelah itu, bagaimana sih penerapan dari budaya adaptif itu? Yang pertama, kita dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, apabila kita telah bisa menerapkan adaptif ke dalam diri kita, maka kita dapat menghadapi VUCA yang pertama tadi dengan VUCA yang kedua. VUCA yang kedua ini adalah akronim dari Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Nah, berikut ini adalah implementasi dari perilaku adaptif, yaitu bersikap proaktif saat rapat untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya, membahas core value ASN yang ke-7 adalah kolaboratif. Yang akan saya bahas adalah pengertiannya, tahapan tata kelola kolaborasi, serta panduan perilakunya. Jadi pengertian dari kolaboratif sendiri adalah merupakan upaya untuk bekerja sama satu dengan lainnya untuk memenuhi suatu tujuan atau kebutuhan dengan berbagai sumber daya, informasi, dan berkomunikasi dengan baik. Tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi ada 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Membahas lebih lanjut tentang kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga ini sendiri. Antaranya adalah yang pertama, kepercayaan, yang kedua, pembagian kekuasaan, yang ketiga, strategi manajemen dan gaya kepemimpinan, dan yang kelima adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik dengan pemerintah. Jika ada faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antar organisasi pemerintah tadi, maka ada pula juga faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah tersebut. Yang pertama adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, dan yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Jadi faktor-faktor ini mungkin dapat dibicarakan lebih lanjut sebelum menyelenggarakan kerjasama antar 2 lembaga pemerintahan. Oh iya, tidak lupa juga ada panduan perilaku atau etika yang harus kita pahami,
yang mendasari sikap dari kolaboratif untuk kita miliki. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka untuk bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berikut ini merupakan MOU Perjanjian Kerjasama antara Bea Cukai dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai contoh dari implementasi perilaku kolaboratif. Nah, sekian pemaparan dari video saya.